Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 Juni tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang jangan berdusta menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Yang kedua, mengapa seseorang tega mendustai sesamanya, bahkan tidak takut berdusta di hadapan Tuhan Allah? Yang ketiga, bagaimana mengatasinya dan apa yang seharusnya dilakukan agar warga gereja membawa persembahan bagi Tuhan Allah dalam kemurnian hati guna menopang pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan diakonia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Dan saya harap sementara saya menjelaskan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memperhatikan teks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang hal ini. Mari kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang jangan berdusta menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita membaca kisah sepasang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Mereka hidup di zaman para rasul. Disebutkan di sini ada Rasul Petrus. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34, kita membaca di sana bahwa jemaat tidak berkekurangan di zaman itu. Nah, mengapa sampai mereka tidak berkekurangan? Ternyata ada praktek kehidupan berjemaat yang sangat menolong mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Nah, bagaimana itu? Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 dan seterusnya, kita membaca di sana karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjualnya. Dan hasil penjualan tanah dan rumah itu dibawa kepada para rasul dan para rasul membagi hasil penjualan tanah dan rumah itu kepada orang-orang menurut kebutuhan mereka. Nah, tidak terkecuali disebutkan dalam pasal 4 yaitu seorang yang bernama Yusuf, yang oleh para rasul disebut Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Nah, kita tahu bersama Siprus adalah nama sebuah pulau dan dia terletak di luar kota Yerusalem. Bayangkan saudara sekalian, orang yang berada di luar kota Yerusalem mau menjual ladangnya dan hasil penjualan itu diberikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada warga jemaat. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang luar, bukan orang dalam. Orang di luar kota Yerusalem yang bernama Yusuf atau yang disebut juga Barnabas menjual ladangnya dan hasil ladang itu dibawa kepada para rasul untuk dibagikan kepada warga jemaat. Bagi kebanyakan orang ini sesuatu yang luar biasa. Sebab biasanya pertolongan itu diharapkan datang dari dalam komunitas itu sendiri. Tapi di sini kita membaca Barnabas yang berasal dari luar kota Yerusalem, tepatnya dari Siprus. Dia membawa hasil ladangnya diberikan kepada para rasul dan para rasul membagikannya kepada jemaat. Nah, rupanya Ananias dan Safira menyaksikan itu dan mereka melakukan hal yang sama. Mereka menjual sebidang tanah. Sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Bedanya, kalau Barnabas memberikan semua hasil penjualan itu kepada para rasul. Dan para rasul membagikan itu kepada warga jemaat. Ananias dan Safira benar menjual tanah, tetapi tidak semua hasil penjualan itu dibawa dan diberikan kepada para rasul. Nah, tindakan Ananias ini rupanya setahu atau sepengetahuan istrinya. Ayat 2 mempertegas hal itu. Nah, apakah menahan sebagian hasil penjualan tanah itu merupakan sesuatu yang salah?
Saudara sekalian, Petrus mempertegas dalam ayat yang keempat. Saya harap kita memperhatikan ayat itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, perhatikan garis bawahi, setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Ya, tetap dalam kekuasaan Ananias dan Safira. Jadi membawa hasil penjualan tanah itu kepada para rasul itu bukan sesuatu yang harus, tetapi itu merupakan kerelaan hati. Nah, Petrus mengingatkan Ananias. Dia katakan, setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Saudara sekalian, dari perkataan Petrus ini jelas. Jika Ananias dan Safira tidak membawa hasil penjualan tanah itu kepada para rasul, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang kedua, jika Ananias dan Safira menyatakan bahwa sebagian hasil penjualan tanah itu mereka tahan dan hanya sebagian yang mereka bawa, itu juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, lalu apa yang jadi masalah di sini? Hal ini menjadi masalah bagi Petrus. Pertama, ketika mereka sepakat mengatakan bahwa hanya sekian hasil penjualan tanah itu, dan hasil itu semuanya diserahkan kepada para rasul. Itu masalah besar. Mengapa? Karena Ananias dan Safira telah berdusta kepada para rasul. Yang kedua, motivasi memberi Ananias dan Safira tidak benar. Mereka memberi bukan karena mau memberi. Mereka memberi karena pamer kebaikan, pamer kesalehan. Banyak orang telah memberi, maka mereka juga ikut memberi. Nah, pemberian karena ikut-ikutan, pemberian karena pamer, itu Tuhan tidak kehendaki. Jadi yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ketika motivasi mereka memberi, bukan karena ikhlas memberi, bukan karena mau memberi, tetapi karena ada motivasi di balik itu, agar terlihat orang yang saleh, orang yang baik, orang yang terhormat di mata jemaat. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Mengapa seseorang tega mendustai sesamanya, bahkan tidak takut berdusta di hadapan Tuhan? Dari kisah Ananias dan Safira, kita menemukan fakta mengapa Ananias dan Safira berdusta. Ternyata mereka tidak ingin dilihat sebagai warga jemaat biasa saja. Mereka ingin dilihat sebagai warga jemaat yang peduli, warga jemaat yang punya jiwa sosial, warga jemaat yang ingin dipandang baik. Dan bukan cuma baik, tetapi juga terhormat di mata jemaat. Jadi kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga mendorong Ananias dan Safira mendustai sesamanya. Ada juga faktor lain yang menyebabkan seseorang tega mendustai sesamanya. Kita dapat menjawab hal ini sebab bukan tidak mungkin hal ini pernah menjadi pengalaman kita. Ada orang yang berdusta, yang disebut white lies, dusta putih. Itu dia lakukan demi untuk menjaga agar perasaan sahabatnya atau orang yang dihormati itu tidak kecewa. Misalnya, ketika orang itu memasak dan disuguhkan kepada kita, bagi kita masakan itu tidak enak, tetapi kita mengatakan itu enak. Jadi kita berdusta agar teman kita tidak kecewa. Ada juga orang yang berdusta untuk mendapatkan perhatian dan rasa hormat dari sesamanya. Dan ada juga yang terjebak pada situasi yang sulit dan tidak terkendali. Misalnya dia punya atasan yang suka marah-marah, sehingga dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, ada orang yang berdusta karena mitomania. Itu ada sebuah penyakit mental di mana
dia lebih senang jika dia berdusta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah beberapa faktor yang boleh saya sebutkan di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menambahkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang berdusta. Yang pasti kita pernah menyaksikan itu, atau bukan tidak mungkin kita mengalaminya. Itu berarti kita dapat mengembangkan jawaban atas pertanyaan nomor 2 ini, dan saya berhenti di sini. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana mengatasinya dan apa yang seharusnya dilakukan agar warga gereja membawa persembahan bagi Tuhan Allah dalam kemurnian hati guna menopang pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan diakonia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mengatasinya? Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita berhadapan dengan situasi yang sulit dan tidak terkendali. Contohnya atasan yang suka marah-marah. Jika kita bicara jujur, kita akan dimarahi. Karena itu banyak orang memilih berdusta. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk membangun kemandirian diri kita, kemandirian keluarga kita, sehingga kita berani bicara apa adanya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa sungkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita berani bicara apa adanya. Kemudian yang seharusnya dilakukan agar warga jemaat membawa persembahan dengan kemurnian hati, apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat 2 hal penting, bahkan 3. Yang pertama, berikan pemahaman tentang persembahan. Persembahan itu ada yang disebut persembahan ritual. Ketika kita beribadah, kita membawa uang, dan uang itu diserahkan di dalam pundi atau piring persembahan atau juga kotak persembahan. Itu adalah persembahan ritual atau persembahan dalam ibadah. Tapi ada juga persembahan yang dapat kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Ini pemahaman persembahan yang harus kita ketahui bersama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi selain persembahan ritual, ada juga persembahan tubuh. Persembahan tubuh itu disebut di sini persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan, itulah sesungguhnya yang disebut di sini sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua, pengorbanan Kristus atas diri kita, di mana Kristus menebus dosa-dosa kita, di mana Kristus menyelamatkan kita. Ini sangat penting untuk disampaikan kepada warga jemaat, sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka berikan itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus berikan kepada mereka, sehingga mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, para majelis jemaat atau pemimpin jemaat harus menjadi teladan dalam hal memberikan persembahan, entah persembahan ritual atau persembahan tubuh. Mereka harus menunjukkan itu kepada warga jemaat sehingga orang termotivasi untuk memberikan persembahan karena ada teladan yang mereka lihat, ada contoh yang mereka lihat dalam hal memberi persembahan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 pertanyaan yang disajikan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 Juni tahun 2024. Anda dapat mengembangkan jawaban yang telah saya berikan ini. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.